Hai semuanya, kembali lagi ke channel saya Dr. Rizaldi Putra. Hari ini kita akan belajar motivasi dari seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali. Kita akan belajar motivasi dari tokoh yang mengubah kehidupan dunia, terutama di bisnis kuliner. Mau tahu siapa? Tonton terus video ini sampai habis. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Kolonel Sanders. Kolonel Sanders adalah pendiri KFC. Wow, luar biasa sekali ya. Siapa yang menyangka bahwa pendiri KFC ini dulunya adalah seorang loser? Adalah seseorang yang mengalami kegagalan berulang-ulang kali di dalam kehidupannya. Beliau mengalami kegagalan di dalam kehidupannya sampai-sampai beliau ingin bunuh diri. Karena kenapa? Karena beliau mengalami kegagalan yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupannya sampai di usia yang sudah tidak muda lagi. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, saya akan bacakan sedikit kisah tentang Kolonel Sanders. Tidak ada yang percaya keajaiban akhirnya menghampiri pria ini. Kenapa disebutkan bahwa tidak ada yang percaya bahwa pria ini akan sukses? Karena semua orang di dalam kehidupannya menjadi saksi akan kegagalan di dalam kehidupannya. Bisa dikatakan bahwa pria ini tidak pernah beruntung di dalam hidupnya. Ini sangat luar biasa sekali. Tokoh yang sedang kita analisa adalah seorang tokoh yang benar-benar tidak mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya. Masih mau mengeluh? Oke. Kita simak yang berikutnya. Beliau mengalami hal buruk yang bertubi-tubi dari masa mudanya hingga usianya yang tidak lagi muda atau usianya yang sudah senja. Betapa tidak, karena di usia beliau berumur 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Beliau menjadi seorang yatim ketika masih berumur 5 tahun. Bayangkan. Berarti beliau benar-benar seorang diri, tidak punya sosok figur seorang ayah untuk menasehatinya, untuk mengantarkannya ke sekolah, untuk mengajarkannya tentang kesuksesan. Karena kenapa? Pada usia 5 tahun, ayah dari Kolonel Sanders ini meninggal dunia. Dan di umurnya yang ke-16, ia meninggalkan sekolah. Setahun setelahnya, ia kehilangan 4 pekerjaan untuk bertahan hidup. Bayangkan, dia ditinggalkan oleh ayahnya pada usia 5 tahun, terus ia berhenti sekolah pada usia 16 tahun. Dan setelah dia berhenti sekolah, dia juga kehilangan ke-4 pekerjaannya yang dia lakukan untuk bertahan hidup. Sangat bertubi-tubi sekali permasalahan yang datang di dalam kehidupan Kolonel Sanders yang sekarang ini kita kenal sebagai pendiri dari KFC, Kentucky Fried Chicken. Saya yakin semua dari Anda pernah menikmati makanan Kentucky Fried Chicken. Ya, Kolonel Sanders adalah seorang pendiri KFC. Pada usia 18 tahun, Kolonel Sanders memutuskan untuk menikah. Menikah dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Dan beliau bekerja sebagai kondektur kereta api sampai umur beliau 22 tahun. Wow, beliau menikah, bekerja sebagai konduktor kereta api sampai usia beliau menginjak usia di 22 tahun. Setelah beliau berhenti bekerja sebagai konduktor, beliau bergabung dengan tentara. Lalu beliau mengalami kegagalan lagi. Gagal terus ya. Mendaftar ke sekolah hukum. Setelah mendaftar ke sekolah hukum, ya bergabung dengan tentara, ya, yaitu gagal ya.
Setelah itu beliau mendaftar ke sekolah hukum. Setelah mendaftar ke sekolah hukum, mau tahu apa yang terjadi? Beliau dikeluarkan dari sekolah hukumnya. Kemudian beliau mencoba profesi lainnya, yaitu beliau menjadi sales asuransi, penjual polis asuransi. Mau tahu apa yang terjadi ketika beliau menjadi sales asuransi? Beliau kembali mengalami kegagalan. Wow, luar biasa sekali. Saya yakin mungkin kita yang saat ini yang sedang cengeng, yang sedang mengeluh ya akan kehidupan kita saat ini, mungkin kita tidak mengalami kehidupan yang sangat pahit seperti Kolonel Sanders. Saya juga nggak bisa membayangkan bahwa orang yang mengalami kehidupan seperti ini, permasalahan yang bertubi-tubi, mampu pada akhirnya menjadi orang sukses. Wow, kita lihat lagi. Dirinya kemudian menjadi tukang masak di sebuah kafe kecil. Jadi bisa dikatakan Kolonel Sanders ini memang suka memasak ya. Beliau mencoba untuk menjadi tukang masak di sebuah kafe kecil, dan mau tahu apa yang terjadi? Beliau juga mengalami kegagalan, dan beliau gagal mengambil sang anak perempuan dari istrinya. Karena kenapa? Akhirnya istrinya juga meninggalkannya. Karena kenapa? Karena kesulitan ekonomi. Waktu itu istrinya meninggalkan dia karena dia memang nggak punya cukup uang untuk menafkahi istri dan anaknya. Kesian banget ya. Benar-benar ini sebuah cobaan di dalam kehidupannya. Tetapi Kolonel Sanders tidak menyerah. Kolonel Sanders terus berusaha di dalam kehidupannya. Wow, ini sebuah motivasi yang sangat luar biasa sekali. Tapi lagi-lagi Kolonel Sanders ini luar biasa sekali ya. Beliau mengalami kegagalan, istrinya kabur, tapi beliau berhasil meyakinkan istrinya untuk kembali lagi. Ya, dia tetap kekeh berusaha ingin membina keluarga. Wah, ternyata orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sangat penuh cinta kasih di dalam kehidupannya. Walaupun istrinya meninggalkan dia kembali datangi istrinya dan membujuk istrinya untuk ikut kembali dengannya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membahagiakan istri dan anaknya. Luar biasa sekali. Di usia beliau yang ke-65 tahun, dia pensiun. Saat hari pertama pensiunnya, ia hanya menerima sedikit uang ya. Jadi ketika beliau pensiun pada usia 65 tahun, beliau menerima pensiunan, uang pensiun per bulannya. Beliau mengalami stres ya, karena uang pensiun itu sangat sedikit. Jadi benar-benar tidak cukup untuk membiayai keluarganya ya, membiayai kebutuhan sehari-harinya itu tetap tidak cukup. Wow, luar biasa sekali. Beliau di usia senjanya, di usia 65 tahun masih mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Berarti bisa dikatakan bahwa Kolonel Sanders mengalami kebuntuan di dalam kehidupannya sampai usia beliau 65 tahun. Bayangkan, luar biasa sekali. Beliau stres, dia memutuskan untuk mau bunuh diri. Tapi ketika beliau ingin bunuh diri, beliau menulis beberapa kata di bawah pohon. Jadi sebelum beliau mau bunuh diri, beliau nulis dulu nih sesuatu ya, mungkin ada pesan-pesan atau wasiat atau apapun itu di bawah pohon. Kata-kata itu berisi penyesalan ternyata. Jadi bukan wasiat ya. Jadi ternyata kata-kata itu berisi penyesalan selama hidupnya, dan penyesalannya mengapa ia selama ini tidak pernah benar-benar belajar memasak. Nah loh, jadi penyesalan hidupnya bukan penyesalan dia karena mengalami kegagalan, dia berkeluh kesah, atau dia cengeng. No, jadi sebenarnya penyesalannya adalah kenapa dia tidak benar-benar mau belajar. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa sekali. Jadi ketika kita gagal, sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan keadaan, melainkan kita harus introspeksi diri, harus mau belajar agar kita mengubah kehidupan kita, agar kehidupan kita dapat diubahkan ya. Jadi ini pelajaran yang sangat menarik sekali. Ketika kita gagal, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak improvisasi? Kenapa kita tidak menjadi lebih kreatif? Kenapa kita tidak menjadi lebih inovatif? Kenapa tidak kita lebih bersungguh-sungguh lagi? Ini sebuah pelajaran yang sangat menarik sekali dari Kolonel Sanders yang mengatakan di sini beliau penyesalannya adalah kenapa beliau tidak bersungguh-sungguh dan mendalami dunia kuliner atau masak-memasak ya. Nah, ternyata begitu beliau menyadari bahwa beliau memiliki potensi, beliau cancel untuk bunuh diri. Karena kenapa?
beliau ternyata menyadari bahwa beliau memiliki potensi. Jadi, semua manusia itu memiliki potensi. Cuman terkadang manusia tidak bisa menemukan potensinya dan belum menyadari potensinya. Ternyata pada usia 65 tahun, Colonel Sanders, pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken, hampir saja bunuh diri. Tetapi beliau menyadari bahwa, wow, ternyata saya masih punya kebolehan. Wow, ternyata saya masih punya kemahiran masak-memasak. Akhirnya beliau cancel untuk melakukan bunuh diri. Dan dengan uangnya yang sedikit, akhirnya ia mulai memasak beberapa ayam goreng dengan resepnya sendiri. Nah, lalu beliau menjual ayam goreng itu pada tetangganya di sekitar kawasan Kentucky. Luar biasanya, siapa sangka pada usianya yang ke-88, beliau menjadi seorang miliarder. Bayangkan, pada usia 65 tahun, beliau mau bunuh diri. Pada usia 88 tahun, beliau menjadi miliarder. Ini sebuah proses kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita berkeluh kesah, kalau kita merasa hidup kita sudah hancur, ingatlah bahwa banyak sekali orang di luar sana yang menghadapi permasalahan, tapi toh mereka masih bisa sukses. Wake up! Banyak sekali orang di luar sana yang menghadapi permasalahan, toh mereka masih bisa jadi miliarder. Salah satu contoh case-nya adalah Colonel Sanders, pendiri dari KFC, Kentucky Fried Chicken. Ya, makanan yang dinikmati oleh semua orang di dunia ini. Jadi, kisah sukses daripada Colonel Sanders yang sukses pada usianya yang sudah senja, dikatakan di dalam sejarah beliau itu suksesnya, mulai suksesnya itu di usia 70-an. Beliau sukses membuka banyak cabang, walaupun sebelumnya beliau mengalami 1001 penolakan. Tapi apa yang dilakukan oleh Colonel Sanders, begitu beliau menghadapi 1001 penolakan, beliau akan bangkit 1002 kali. Ketika beliau menghadapi 1000 penolakan, 1001 kali beliau akan bangkit. Begitu juga dengan Anda yang menyaksikan video motivasi kali ini. Belajarlah dari tokoh-tokoh sukses. Lihatlah contoh-contoh dari tokoh-tokoh sukses yang dapat menginspirasi kita. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari tokoh seorang Colonel Sanders. Beliau bangkit dari kegagalan, beliau tetap tidak putus asa walaupun hampir bunuh diri, tetapi langsung beliau switch pikirannya bahwa beliau masih memiliki potensi yang dapat beliau manfaatkan untuk kesuksesannya, dan beliau tetap mencoba untuk menciptakan resepi beliau sendiri. Itu kenapa saya selalu katakan, teruslah kreatif, teruslah produktif, teruslah berinovasi di dalam kehidupan kita semua. Teruslah produktif, teruslah kreatif, dan teruslah inovatif di dalam kehidupan Anda. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan sukses. Yang kita bisa lakukan adalah terus berusaha. Seperti yang saya katakan, 1000 kali kita gagal, 1001 kali kita harus bangkit. Terus belajar dan terus alami perubahan. Bersama-sama dengan saya, Dr. Rizaldi Putra, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Semoga video motivasi kali ini membawa manfaat di dalam kehidupan Anda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hormat saya, Dr. Rizaldi Putra. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi.